seperti cerita Nabi Nuh ya. Ya, mirip seperti ceritanya Nabi Nuh, tapi yang era modern istilahnya. Kan kalau dulu kan diajak untuk ke jalan Allah, masuk ke perahu. Cuma dulu kalau istrinya Nabi Nuh dengan salah satu anaknya tidak mau, itu kan intinya naik perahu itu kan kemudian mengikuti agama Nabi Nuh, kan begitu. Nah, akhirnya istrinya dengan satu anaknya tersebut itu tidak mau, kan begitu. Ya sama seperti kalau zaman sekarang, kalau istri dinasihatin suaminya padahal istrinya salah, istrinya keliru, suaminya insya Allah itu baik. Nah, itulah si suami jadi Nabi Nuh. Pak Ustadz, itu seperti cerita Bang J tadi ya, apa yang harus dilakukan anaknya jika mendapati ibunya seperti itu, Pak Ustadz? Itu kan supaya dia juga, anak ini juga nggak salah, akhirnya kan menggerundel gitu, Pak Ustadz. Iya, sebenarnya kalau anaknya itu tidak ada pelajaran dari orang tuanya, mamanya belajar dari ustadz yang lain yang mengajari baik, ya anaknya ngasih. Oh, tetap ngasih. Tetap ngasih. Tidak boleh ada gerundelan. Belajar tidak gerundel, karena dia itu juga akan memberikan pelajaran pada anak-anaknya yang masih kecil kalau mamanya dia punya anak seperti itu. Karena itu pelajaran. Karena itu pelajaran dari Allah Ta'ala. Dan juga ujian ya. Dan juga ujian sebenarnya. Makanya pada saat diminta itulah dia akan berbenturan antara dia ngasih atau dia jengkel sama ibunya, karena umpamanya sebenarnya si anak yang diminta tadi itu tahu ibunya itu troublemaker, pembuat masalah, gitu gitu. Jadi ibunya itu pembuat masalah, jadi dia kan terngiang sejak kecilnya. Gitu. Nah, ini kan anaknya ini wanita, Pak Ustadz, sudah menikah. Ini kan dilema banget ya kalau tadi cerita itu. Apakah si anak ini juga harus minta izin ke suami atau bagaimana itu, Pak Ustadz? Sebenarnya si wanita itu benar minta izin pada suami kalau harta dari si wanita tadi, harta dari si anak tadi itu memang dari suaminya. Jadi dia minta izin, walaupun membelikan hanya gado-gado, asinan asmuni, atau bakso gepeng, kan gitu. Kalau bekerja sendiri, Pak Ustadz? Kalau bekerja sendiri boleh ngasih, nggak ada masalah. Dan bekerjanya juga atas izin suami. Iya jelas ya, iya itu. Jadi si istri bekerjanya atas izin suami, nggak ada masalah. Dan kalau mamanya si istri itu ngasih pada orang tuanya uang atau untuk apapun, dia nggak bilang sama suami nggak apa-apa, bilang malah lebih baik, hanya gitu aja. Tapi si suami bilang gitu nggak boleh tuh, jangan, nggak boleh, malah disuruh, ya silahkan. Ustadz, ada lagi nih masalah perlakuan orang tua terhadap anak nih. Anak ini belum menikah tapi sudah bekerja, Ustadz. Nah, setiap bekerja itu kan mempunyai gaji atau penghasilan. Itu orang tuanya mematok. Pokoknya separuhnya harus kasih orang tua. Orang tua seperti apa itu, Ustaz? Memang tidak boleh sebenarnya. Jadi di situ itu gabungan antara anak nurut sama orang tua dengan orang tuanya mematok tadi, itu gabungan. Jadi nggak boleh digabung. Kalau anak nurut sama orang tua itu bukan berarti nanti kalau orang tuanya minta mematok separuh dari gaji yang dikasih, nggak boleh seperti itu. Jadi memang makanya tadi kan saya cerita, itu lebih baik dan lebih mulia diceritakan kepada anaknya. Umpamanya, mama, ibu, ini nggak ada pegangan uang sama sekali. Kalau kamu udah bekerja, nah alhamdulillah, nah ibu nanti minta tolong berikanlah ibu makan setiap hari, paling tidak makan 3 kali umpamanya. Itu kamu boleh ibu minta, kan itu lebih bagus ya, anak itu akan seneng kali ya seperti itu. Karena kadang-kadang ada orang tua itu selalu berpatokan, umpamanya dia nggak pernah minta pada anaknya. Nah, tanyain sama anaknya, ibu kekurangan kok nggak minta gimana? Anaknya nggak marah, cuma tanya kenapa. Nah, si ibu itu bilang sama anaknya, nak, dari dulu itu almarhum ayahmu bilang jangan nyusahin anak, gitu. Jadi saya megang wasiatnya almarhum bapakmu. Nah,
Kalau sudah begitu, si anak ini harus belajar faham bahwa ada wasiat dari ayahnya untuk ibunya, sehingga ibunya nggak berani minta. Nah, si anak harus paham, dia harus memberi orang tuanya itu sebagian harta untuk beliau makan atau untuk apa, ada pegangan dan sebagainya. Di titik inilah sebenarnya Allah menguji dari si anak tadi agar memahami bahwa ada wasiat dari almarhum ayahnya untuk ibunya, jangan nyusahin anak umpamanya. Nah, ibunya karena memang udah meninggal ayahnya, kan dipeganglah kalimat ini, sehingga pada saat nggak punya uang nggak minta. Nah, pada saat anaknya tahu ibunya nggak minta, itu sebenarnya petunjuk dari Allah Ta'ala agar anaknya tahu, sehingga anaknya harus mencari jalan keluar jika orang tuanya seperti itu. Salah satu jalan keluarnya apa? Hidupi orang tua sudah. Seperti itu. Apapun bentuknya, hidupi orang tua. Nah, di titik itulah si anak dikasih ujian sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan itu lulus. Nah, begitulah cara Allah itu akan menaikkan derajat dari seseorang. Itu begitu, petunjuk-petunjuknya itu seperti itu. Jadi bukan berarti terus kemudian si orang tua minta kepada anak itu tidak boleh. Boleh aja, tetapi bukan seperti itu maksud Allah, kan gitu ya, bukan seperti itu gitu loh. Pasti si orang tua ini dulu itu agak pelit, pasti biasanya gitu. Iya gitu. Kan ada juga gini Ustaz, karena anaknya yang tadi agak pelit nih, belum nikah tapi udah bekerja, orang tua sampai kalau orang Jakarta bilang ngebangkit-bangkit apa, mengungkit-ungkit. Kamu nih enak, udah sarjana sekolah, kan dulu dibiayai orang tua segala macam, sekarang kamu pelit. Apakah cara orang tua ngingetin anak supaya nggak pelit seperti itu? Tidak, tidak boleh. Itu bentukan lisan dan hati yang tidak ikhlas. Itu bentukan dari hati yang tidak ikhlas, apapun bentuknya. Kalau memang dia itu tetap belajar ikhlas, dia masih tahu, kan tadi sudah diceritain ini kondisi orang tua seperti ini, itu lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala daripada ngungkit-ngungkit. Jadi mohon teman-teman beriman, sedulur beriman yang sudah menjadi orang tua, tidak usah kalimat itu muncul. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala, karena memang tugasnya orang tua itu ya memang yang lahirin anak bagi ibu-ibu, nyusuin ya bagi ibu-ibu, kan gitu. Jadi itu sudah tugas. Kemudian memberi nafkah bapak, kan gitu ya, menyekolahkan ya bapak, mendidik juga bapak, dititipin pada guru-guru, silahkan, mau titipin pesantren silahkan, seperti itu. Tetapi yang baik kan gitu. Jadi jangan mengungkit-ungkit sesuatu, itu bisa menjadikan hati si anak itu nggak nyaman. Jadi lebih baik diutarakan kalau memang seperti itu. Kalau anaknya nerima ya alhamdulillah, kalau anaknya nggak nerima ya berarti orang tuanya harus melakukan hal-hal yang lain yang lebih baik lah istilahnya. Ya ini saya tidak menyalahkan orang tua, enggak sih. Cuma kalau memang anaknya menolak ya coba dilihat siapa yang punya sifat menolak dan tidak mau membantu orang tua seperti itu. Nah itu harus mohon ampun beneran, karena memang sifat-sifat itu tetap ada pada orang tua, nggak mungkin tidak. Insya Allah tetap ada. Nggak mungkin anak itu orang tuanya baik, kelihatan soleh, anaknya pembenci, pendendam, itu nggak mungkin. Jadi semua orang itu kan harus belajar agama. Jadi agama itu kan tidak cuma hanya sholat, tidak hanya cuma baca Quran, tidak hanya cuma puasa, tidak hanya cuma mau nikah, katanya sunnah Rasul, kemudian nikah, punya anak, kemudian emosionalnya masih, kekakuannya masih, suudzonnya masih, ngomelnya masih. Kan nggak seperti itu, harus belajar agama.
Nah, makanya pembelajaran orang tua agar anaknya soleh atau soleha itu kan dari orang tuanya dulu sebenarnya. Kekurangan orang tua itu apa di hadapan Allah Ta'ala itu dirubah. Cara ngubahnya gimana? Mohon ampun kalau banyak salah. Mohon ampunnya jelas di mana, di emosi, di marah. Mohon ampun di titik itu. Dan nggak bisa sebulan setahun, itu istiqomah dilakukan terus menerus. Sehingga nanti anak-anaknya itu anak-anak yang tidak emosional, tidak kaku, tidak keras. Dan kemudian dengan pasangan antara suami dengan istri, istri dengan suami itu juga harus terbuka. Tidak boleh istri lebih menang daripada suami, dikasih tahu ngeyelin dan sebagainya. Lah kan nanti anak-anaknya termasuk anak-anak yang ngeyel. Kan normal kalau sudah orang tuanya ngeyel, anaknya ngeyel, kan normal itu sudah. Bener. Genetiknya ya begitu. Nah, bagi kita yang sudah mulai memahami tentang agama, ayo kita dirajut. Kalau memang kita itu memang mau merajut kita, keturunan kita, kemudian cucu kita atau ke atas itu orang tua kita dan kakek kita, ayo kita rajut mulai saat ini, difahami kekurangan kita itu apa. Jadi harus belajar, orang tua harus memahami anak, ya. Jadi tidak serta-merta untuk sewenang-wenang juga jangan, karena umpamanya kita sebagai orang tua kan tetap menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua di hadapan Allah. Walaupun orang tuanya udah tua banget gitu ya Pak? Dia tetap seperti itu, kecuali orang tuanya walaupun tua banget nggak taunya kaya banget, kan beda. Iya itu. Kan kita masih ada orang tua aja, masalahnya di situ. Kan gitu. Iya, tapi intinya seperti itu. Jadi walaupun kita sebagai orang tua ya punya adab untuk berkata kepada anak ya tidak sembarangan, sehingga nantinya tetap kita itu harus bertanggung jawab. Walaupun kita sebagai imam, walaupun kita sebagai orang tua tetap harus bertanggung jawab. Khususnya adalah kalau kita melahirkan anak-anak yang memang kurang dari apa yang kita inginkan, nah kita lihat kemudian kita cocokkan dengan kita. Kalau memang itu dari diri kita, orang tua, ya mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan berubah, kan begitu. Karena memang itu yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalimat itu dalam Quran itu istilahnya itu kalamullah itu memang harus kita fahami. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Sehingga di titik ini kita harus memahami bahwa kita ikut merubah anak kita sebenarnya. Kaum itu berlaku untuk perorangan. Ya sama lah, bukan hanya kaum. Ini kan kaum loh, kan ngeyel. Terus maksudnya lah kaum bukan kamu itu jadi kaum kalau ada kaum, ada mata, ada mulut, ada ini kan jadi kaum kamu namanya. Ya. Udahlah yang begitu-begitu nggak usah di ini. Itu memang untuk kita untuk berubah sehingga anak kita bisa ada di jalan Allah, kan seperti itu. Jadi harus belajar. Mudah-mudahan ini bisa manfaat, menjadikan orang tua atau sedulur beriman itu memahami hidup. Bagaimana hidup itu bertauhid. Kita tetap bertanggung jawab pada Allah Ta'ala. Ayo benar-benar kita menggalang perbuatan baik kita di luar kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan itu ya pada diri kita sendiri, pada diri anak kita, pada cucu kita, atau pada ayah, ibu kita, atau pada kakek nenek kita. Harus belajar. Kalau memang kita menginginkan nanti di surga itu akan bertemu. Insya Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.